Pernah nggak sih kamu merasa terjebak dalam gelap, rasanya nggak ada jalan keluar sama sekali? Nah, kali ini kita mau bahas gimana sebuah perintah yang kelihatannya sepele, yaitu pergi dan basuhlah dirimu, justru bisa jadi kunci buat kita ngelihat lagi dengan jelas dan punya harapan baru. Ceritanya dari kolam Siloam. Kita semua pasti pernah ada di titik itu ya kan? Saat rasanya beban hidup tuh berat banget, masalah datang terus-terusan, nggak ada habisnya. Nah, di saat-saat seperti itulah, seringkali kita jadi susah banget buat melihat kebaikan Tuhan. Rasanya tuh kayak kita lagi jalan sendirian di tempat yang gelap gulita. Sebenarnya seringkali masalahnya itu bukan karena nggak ada terang sama sekali, tapi karena mata rohani kita sendiri yang lagi nggak bisa melihat. Mungkin ketutup sama kegagalan di masa lalu, atau rasa kecewa, atau mungkin kita ngerasa serba terbatas. Akhirnya pandangan kita jadi kabur dan yang kelihatan cuma keputusasaan doang. Kondisi kayak gini tuh mirip banget sama kisah seorang pria di Injil Yohanes pasal 9. Dia buta dari lahir. Coba bayangin, dia ada di dekat banget sama Yesus, sang sumber terang itu sendiri, tapi dia tetap nggak bisa melihat kuasanya bekerja. Nah, ini kan kayak cerminan buat kita ya. Kadang kita merasa dekat sama Tuhan, tapi kok rasanya tetap bingung dan kehilangan arah. Dan disinilah momen kuncinya. Yesus nggak langsung, simsalabim, sembuh. Nggak gitu. Malah dia kasih perintah yang spesifik dan jujur aja agak aneh. Sebuah perintah yang butuh banget iman dan ketaatan. Dia minta orang itu untuk pergi dan melakukan sesuatu. Pergi kemana? Yap, itu dia. Perintahnya adalah pergi ke kolam Siloam. Kenapa harus ke sana? Emangnya kolam itu ada apanya? Yuk, kita coba gali lebih dalam, apa sih sebetulnya makna rohani di balik kolam ini? Dan ternyata, ini dia yang keren banget. Nama Siloam itu punya arti yang dalam banget. Siloam itu artinya yang diutus. Dan ini jelas bukan kebetulan ya. Ini tuh petunjuk yang nunjuk langsung ke pribadi Kristus sendiri. Dia yang diutus oleh Bapanya ke dunia ini. Jadi, perintah buat membasuh diri di Siloam itu, wah, ini bukan sekedar aktivitas fisik biasa. Ini tuh simbol yang kuat banget. Artinya, pemulihan yang sejati, penglihatan yang baru, itu baru terjadi waktu kita dengan rendah hati menenggelamkan atau menyerahkan seluruh hidup kita, logika kita, semua keinginan kita, ke dalam kehendak yang diutus tadi, yaitu Yesus Kristus. Terus, lumpur yang bikin pandangan kita jadi kabur itu apa aja sih? Ya, bisa banyak hal. Bisa jadi itu lumpur dosa yang mungkin belum kita akui. Atau lumpur kesombongan yang bikin kita ngerasa paling tahu dan paling benar. Atau bisa juga lumpur kekecewaan yang bikin kita jadi ragu sama janji-janji Tuhan. Nah, di sini kita dihadapkan sama dua pilihan nih. Pilihan pertama, kita terus-terusan ngandelin logika kita sendiri yang seringnya malah bikin kita makin bingung dan tersesat. Pilihan kedua, kita memilih untuk taat sama perintahnya sekalipun kelihatannya nggak masuk akal sama sekali. Dan pilihan kedua inilah titik awal dari pemulihan yang sejati. Oke, terus gimana caranya kita bisa mencuci mata rohani kita secara praktis hari ini? Gimana cara kita nerapin pelajaran dari kolam Siloam ini di kehidupan kita sehari-hari? Sebenarnya ada 4 langkah yang cukup sederhana. Pertama, kita akui dulu keterbatasan kita. Kita ngaku kalau kita nggak bisa sendirian. Kedua, minta Tuhan buat memurnikan cara pandang kita supaya kita bisa lihat dari sudut pandangnya. Ketiga, berhenti maksain logika kita sendiri. Dan yang paling penting, keempat, dengerin baik-baik perintahnya, lalu lakukan, taati. Dan lihat deh hasilnya, ketika orang buta itu taat sama perintah yang sederhana itu dia kembali dengan penglihatan yang pulih total. Ketaatannya yang simpel, yang mungkin dianggap aneh sama orang lain, justru membuka pintu buat mujizat yang luar biasa. Panggilan yang sama itu juga berlaku buat kita hari ini loh. Tuhan ngundang kita untuk datang padanya dan membasuh hati kita dari semua keraguan, prasangka, dan ketidakpercayaan. Ini tuh undangan yang sifatnya sangat personal buat kita semua, buat mengalami pemulihan seutuhnya. Jadi, mari kita renungkan ini sebentar. Pria buta itu sama sekali nggak tahu apa yang bakal terjadi. Dia cuma modal taat aja. Nah, pertanyaannya buat kita hari ini adalah, kalau kita memilih untuk taat sama panggilan Tuhan, kira-kira kemuliaan dan keajaiban apa ya yang bakal Tuhan tunjukkan dalam hidup kita?